Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lu'lu'ul Maknunatin, Lailatul Analia, Sania Rasyada, Siti Rohimatun Nazila, dan Rasita Indah Cahyani akan mempresentasikan tentang psikologi kognitif. Langsung saja pada pengertian psikologi kognitif. Kata psikologi merujuk pada kata psiko yang berarti jiwa dan logos yang bermakna ilmu. Dalam perkembangannya, istilah psikologi berarti ilmu jiwa atau yang kerap kali disebut dengan ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala kejiwaan. Kata selanjutnya adalah kognitif atau kognisi. Yang dimaksud kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang dialami manusia. Di antaranya adalah seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Jadi pengertian psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengkhususkan diri pada lingkup perspektif pemikiran ingatan manusia. Psikologi ini menggambarkan bahwa manusia adalah proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental pada umumnya, membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya ingat, dan belajar dari seseorang dengan fokus utama mengetahui bagaimana cara manusia memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Lalu latar belakang berdirinya psikologi kognitif. Gagasan psikologi kognitif muncul pada tahun 1956 dan George Miller seringkali disebut-sebut sebagai pendirinya. Munculnya pemikiran psikologi kognitif tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Berikut adalah faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal ada adanya beberapa tokoh non-behavioris yang pemikirannya sudah terlebih dahulu menyampaikan pentingnya faktor kognitif sebagai pembentuk perilaku. Lalu B, ide-ide psikologi kognitif yang muncul di kalangan penganut behaviorisme sendiri. C, adanya beberapa penelitian mengenai isu-isu psikologi kognitif yang kemudian dipresentasikan di simposium yang disponsori oleh Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1956. Lalu faktor eksternal ada A, pergeseran filsafat sains dan perkembangan teori informasi, cybernetics, dan ilmu komputer. B, pada tahun 1956-an, bersamaan dengan psikologi kognitif, muncul juga cognitive science. Sejarah psikologi kognitif. Pada perkembangan dari psikologi kognitif erat hubungannya dengan perkembangan tokoh-tokoh yang ada dan membesarkan nama psikologi kognitif, sehingga pada saat ini dikenal sebagai salah satu cabang dari ilmu psikologi. Di antaranya ada 1. George A. Miller. George Miller disebut-sebut sebagai bapak psikologi kognitif. Dia sangat berkontribusi besar terhadap munculnya psikologi kognitif. Miller terkenal dengan temuannya mengenai short-term memory. Dalam tulisannya yang berjudul The Magical Number 7 Plus or Minus 2 yang dipresentasikan pada simposium, Miller menjawab teka-teki mengenai kemampuan short-term memory dalam mengingat. Dalam artikel tersebut, Miller menyampaikan beberapa kesimpulan, bahwa ketika dihadapkan dengan berbagai macam informasi, rentang short-term memory kita memiliki keterbatasan, dan hal itu berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tersebut. Lalu 2. Ulrich Neisser. Neisser merupakan salah satu tokoh penting berdiri dan berkembangnya psikologi kognitif. Ia menentang pandangan bahwa behaviorisme yang mengabaikan proses kognitif. Neisser termasuk orang yang memiliki pandangan baru mengenai pikiran manusia. Ia mempunyai keyakinan bahwa ingatan, persepsi, dan proses berpikir lainnya merupakan sesuatu yang bisa diteliti. Baginya, psikologi kognitif merupakan study of how people learn, structure, store, and use knowledge. Lalu 3. Aristoteles dan Plato. Sejarah psikologi kognitif berasal dari kolaborasi guru dan murid, yaitu Aristoteles dan Plato. Pada kala itu, Plato dan muridnya Aristoteles memperdebatkan mengenai cara manusia dalam memahami dan mengerti pengetahuan, dunia, serta alam.
Plato memiliki pendapat bahwa manusia mendapatkan pengetahuan melalui penaklukan secara logis, yang kemudian disebut sebagai aliran rasionalisme. Lalu 4. Wilhelm Wundt. Pada abad 19 dan 20, Wilhelm Wundt, seorang ahli psikologi dari tanah Jerman, memberikan pendapat bagaimana cara mempelajari pengalaman sensori melalui cara introspeksi. Untuk memahami proses pemindahan maklumat atau cara berpikir, maka maklumat tersebut harus dibagi dalam beberapa struktur berpikir yang lingkupnya jauh lebih kecil. Aliran strukturalisme Wundt menumpukan pada proses berpikir, akan tetapi aliran fungsionalisme memiliki pendapat bahwa sangat penting untuk manusia untuk tahu apa dan mengapa mereka melakukan sesuatu. Lalu, perkembangan psikologi kognitif. Perkembangan dari psikologi kognitif muncul pada era 60-an sebagai buntut dari ketidakpuasan manusia terhadap konsep manusia menurut perkembangan behavioralistik dan psikoanalisa. Proses yang memandang manusia sebagai manusia yang makhluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir. Konsep kognitivisme muncul lantaran pemikiran kaum rasionalisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kuasa berpikir yang lebih baik dari makhluk hidup lainnya. Perspektif psikologi kognitif memaparkan bahwa proses belajar adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh mental, bukan sebuah peristiwa yang merujuk pada tindakan behavioral atau bersifat jasmani, walaupun dalam kenyataannya hal-hal yang bersifat behavioral terlihat lebih nyata dalam kegiatan atau peristiwa belajar, misalnya seorang siswa. Sekian presentasi tentang psikologi kognitif dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.